Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eftita Susarani. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video ini saya akan berusaha sedikit menguraikan tentang teori behavioristik. Saya membuat video ini untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Teori behavioristik ini sedikit yang melatar belakangi adalah terjadinya revolusi industri. Pada saat itu, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, para prajurit kembali ke rumah masing-masing, ke daerah asal. Pada saat itu, tentu saja mereka kehilangan pekerjaan selama berperang, dan Inggris saat itu melakukan evolusi besar-besaran yang mulanya kehidupan dari bertani, mata pencaharian mayoritas penduduk Inggris saat itu adalah bertani di seluruh dunia maksud saya, terus bergeser kepada dibangunnya pabrik-pabrik. Pada saat itu pabrik-pabrik memerlukan banyak karyawan. Orang berbondong-bondong daftar masuk sekolah untuk memiliki pendidikan agar bisa diterima ke pabrik-pabrik tersebut. Dan dari situlah muncul paham bagaimana supaya membentuk orang-orang yang asalnya dididik untuk berperang kembali ke masyarakat agar bisa bekerja di pabrik. Sedikit latar belakang pada waktu itu, dan sedikit meloncat juga ya. Tentu saja teori ini juga mendapat pertentangan dari teori-teori yang lain, seperti teori konektivisme ya, mengkritik teori behavioristik ini karena menurut teori konektivisme ada hal yang lebih mulia dalam diri manusia dibandingkan hanya untuk mengubah perilakunya. Memang teori behavioristik ini tujuannya adalah penerapan stimulus, sehingga dengan diterapkannya stimulus ini akan memunculkan feedback atau hal yang diharapkan muncul setelah pemberian stimulus adalah respon. Tentu saja banyak tentangan, antara lain tentang yang berikutnya. Pertentangan atau kritikan selanjutnya adalah dari teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang intinya memanusiakan manusia, jadi menyediakan pendidikan untuk memberikan kepentingan atau mengembangkan yang sudah ada pada diri manusia tersebut. Kritikan humanis itu berdasarkan dalam memperlakukan manusia seharusnya juga mempertimbangkan apa yang dibutuhkan manusia. Keuntungan dari teori behavioristik, meskipun banyak mendapat pertentangan itu berdasarkan pada penerapannya. Sesungguhnya waktu dimulainya teori ini, penerapan teori ini memang sangat keras. Jadi seperti secara kemiliteran sangat keras, karena itu mendapat banyak tantangan. Dalam dunia modern pada saat ini juga diterapkan, tetapi tentu saja sudah bergeser, sudah menghilangkan faktor punishment yang begitu keras. Tentu saja teori ini masih bisa diterapkan, masih banyak dipakai dengan kondisi tertentu, misalnya untuk penguatan usia dini, PAUD atau TK, yang tentu saja mereka seperti kita ketahui ada seorang tokoh bernama Maria Montessori yang seorang psikologi anak
yang menganggap anak itu bagaikan spons. Jadi apapun informasi yang dia serap, apapun informasi itu dia akan menyerap seperti spons. Jadi kita bayangkan anak yang seperti spons saja, ilmu yang ada akan dia serap. Ini cocok sekali untuk akuisisi bahasa, karena untuk belajar bahasa tentu saja informasi atau stimulus perlu dikuatkan. Keunggulannya adalah hasil didikan ini, hasil penerapan ini, peserta didik menjadi disiplin karena dibentuk dengan drill terus-menerus ya. Terus mentalnya juga bagus terbentuk. Jadi karena ada proses stimulus, ada proses nanti yang namanya reinforcement. Ada dua macam, reinforcement positif dan reinforcement negatif. Reinforcement positif misalnya yang berupa memberi, seperti memberi pujian, memberi hadiah, atau hanya berupa fisik, memberi tepukan selamat misalnya kalau ada peserta didik yang melakukan hal baik. Sedangkan reinforcement negatif adalah yang bersifat mengurangi. Misal kalau anak-anak mendapat nilai ujian yang kurang baik atau sudah melakukan kesalahan, kita ambil sesuatu yang menyenangkan dari mereka, misalnya menyita HP untuk beberapa lama. Itu contoh dari reinforcement negatif. Beda dengan punishment. Reinforcement negatif, kalau punishment hukuman bukannya secara fisik, hukuman secara mental. Misalnya bila seorang siswa melakukan kesalahan dan kita menyebutnya, mengulangnya di depan publik, akan timbul perasaan tertekan, malu. Jadi itu salah satu bentuk hukuman atau punishment. Beda dengan reinforcement negatif. Kalau reinforcement negatif mengurangi kesenangan yang ada. Jadi bukan memberikan hukuman. Jadi intinya mengurangi. Kalau punishment memberikan hukuman. Adapun kelemahan ini seperti yang dikritik oleh beberapa teori-teori yang lain, teori ini bisa berjalan bila ada stimulus, dan stimulus ini dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk menghasilkan respon. Bila tidak ada respon, dianggap stimulus ini tidak berjalan dengan baik, pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Terus kelemahan yang selanjutnya adalah karena ini bersifat drill ya, yang perlakuan secara terus-menerus. Jadi yang aktif adalah guru, karena guru merupakan sumber ilmu. Jadi guru terus-menerus memberikan stimulus, diharapkan agar muncul respon. Misalnya tidak ada guru, jadi tidak ada respon. Jadi tidak ada proses belajar mandiri. Gambaran konsep teori ini secara implementasi, guru memberikan stimulus, murid mengeluarkan respon. Bila sudah ada respon, guru memberi reinforcement, baik itu reinforcement negatif atau reinforcement positif. Selain itu, setelah ada respon atau reinforcement sudah dicapai, akan ada namanya kesegaran penguatan. Kesegaran penguatan ini maksudnya kapan? Jadi misalnya setelah ada perbuatan baik, misalnya ada murid yang nilainya 100 misalnya, langsung diberi pujian.
bukan menunda lagi kapan hari baru diuji, atau misalnya setelah ujian nilai segera dibagikan, jadi bukan menunggu setelah beberapa waktu. Hal ini membuat peserta didik senang, terutama untuk usia-usia dini. Jadi saya ulangi lagi, prinsip teori behavioristik ini adalah stimulus, respon, reinforcement, punishment, dan penyegaran. Adapun tokoh-tokoh yang menonjol, ya banyak sekali yang menganut tokoh-tokoh ini. Seperti kita ketahui, ini adalah teori yang bisa dibilang pionir atau awal munculnya. Teori sebelumnya dibanding teori sebelumnya sudah ada, tetapi teori yang sebelumnya tidak populer karena tidak bisa diukur. Hal ilmiah bisa diterima atau banyak dianut karena bisa diamati atau bisa diukur. Maksudnya bisa dilihat hasilnya, bisa diterapkan untuk selanjutnya. Karena itu hal ilmiah adalah paham yang banyak dianut. Empat tokoh yang banyak diikuti adalah, salah satunya adalah Ivan Pavlov yang menganut paham classical conditioning. Classical conditioning ini proses yang ditemukan Ivan Pavlov setelah melakukan percobaan kepada anjing. Jadi seperti ini, seekor anjing dilatih dengan menggunakan stimulus berupa daging. Ketika ditunjukkan daging, otomatis karena itu makanannya akan timbul air liur. Dan untuk selanjutnya, dilatih anjing ini berulang-ulang untuk mendengarkan bel. Pada awalnya karena tidak kenal apa itu bel, bunyi ini, anjing ini tidak memberikan respon. Jadi daging ini adalah juga stimulus, namanya stimulus primer, dan ada yang dikenal stimulus sekunder. Yang berlaku sebagai stimulus sekunder ini adalah bel itu. Nah, itu adalah tahap kedua. Tahap ketiga, anjing disodorkan makanan, stimulus primer, dan juga disodorkan bel, diperdengarkan bel. Jadi dua stimulus, sekunder dan primer. Jadi anjing mulai berasumsi, mulai terbiasa dengan bunyi. Setiap ada bel, ada daging. Dilakukan berulang-ulang secara drill. Jadi anjing mulai terbiasa. Diperdengarkan bel, akan muncul daging. Dan untuk perlakuan keempat, ketika diperdengarkan bel tanpa daging, anjing sudah mengeluarkan air liurnya karena dia belajar kalau ada bunyi ini pasti ada makanan. Dan ini juga berlaku pada manusia. Ini yang dianut oleh Ivan Pavlov. Selanjutnya adalah teori yang ditemukan oleh Edward Thorndike, teori koneksionisme. Peristiwa ini menggunakan teori konektivitisme ini adalah yang ditemukan oleh Edward Thorndike kepada
kucing. Jadi kucing diberi kandang yang dibentuk sedemikian rupa, diberi bel atau tombol. Setiap kali tombol ini ditekan oleh kucing, akan muncul makanan. Ketika kucing mengulangi hal serupa, akan terus muncul makanan. Terus menerus, akhirnya kucing belajar bahwa dengan menekan tombol akan muncul makanan. Dan Edward Thorndike juga mengamati pada manusia juga demikian. Yang ketiga adalah Burrhus Frederick Skinner. Frederick Skinner ini mengemukakan teori operant conditioning mirip dengan Edward Thorndike. Ini juga sedemikian rupa, kandang yang dibentuk sedemikian rupa dengan tombol tapi dia melakukan kepada tikus. Kalau tikus menekan tombol itu akan muncul makanan. Jadi serupa, cuma menggunakan hewan yang lain. Frederick Skinner ini juga menggunakan merpati, juga sama, dengan menekan tombol yang ada pada kandang akan muncul makanan. Yang keempat ada Albert Bandura. Albert Bandura ini mengemukakan teori yang disebut modeling observation. Model observation ini seperti kita ketahui sebelum memulai belajar pembelajaran ada hal yang kita sebut dengan modeling. Jadi sebagai calon guru atau pendidik atau seorang guru, hal yang kita harus miliki adalah berkepribadian baik, karena peserta didik selalu meniru guru atau panutannya orang tua. Karena itu kita harus memulai dengan kepribadian yang baik, karena kita akan ditiru peserta didik. Jadi ada hal seorang pendidik harus memiliki kepribadian baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is presented to the 14th meeting of advanced listening. Black holes. What do you know about black holes? What would happen if you fell into one? Could you escape? Watch this video to find out. Do the preparation task first. Then watch the video and do the exercises. Near a black hole, space and time do some very strange things, because black holes are probably the most violent places we know of in the universe. This river provides a beautiful analogy for what happens to space and time as you get closer and closer to the black hole. Now, upstream, the water is flowing pretty slowly. Let's imagine that it's flowing at 3 kilometers per hour and I can swim at 4. So I can swim faster than the flow and can easily escape. But as you go further and further downstream towards the waterfall in the distance, the river flows faster and faster.
Imagine I was to decide to jump into the river just there on the edge of the falls. The water is flowing far faster than I could swim. So no matter what I did, no matter how hard I tried, I would not be able to swim back upstream. I would be carried inexorably towards the edge and I would vanish over the falls. Well, it's the same close to a black hole because space flows faster and faster and faster towards the black hole. Literally, this stuff, my space that I'm in, flowing over the edge into the black hole. And at the very special point called the event horizon, space is flowing at the speed of light into the black hole. Light itself, travelling at 300,000 kilometres per second, is not going fast enough to escape the flow, and light itself will plunge into the black hole. Well, as you fall into a black hole across the event horizon, then if you were going feet first, your feet will be accelerating faster than your head. So you would be stretched, and you would be quite literally spaghettified. Now, as you get right to the centre, then our understanding of the laws of physics breaks down. Our best theory of space and time, Einstein's theory of general relativity, says that space and time become infinitely curved, that the centre of the whole becomes infinitely dense. That place is called a singularity, and it is the place where our understanding of the universe stops. Exercise 1. Check your understanding. Multiple choice. Choose the best words to complete these sentences. Exercise 2. Check your understanding. Matching adverbs. Match the two sentence halves and write A until E next to the number 1 until 5. Exercise 3. Check your grammar. Gap fill. Comparatives. Complete the gaps with the comparative form of the adjective in brackets. Exercise 4. Check your grammar. Gap fill. Unreal conditionals. Complete the gaps with words from the box. TOEFL exercise. Talk. In this exercise, listen carefully to each talk and answer the questions that follow. Questions 1 through 4. Listen to a lecture by a professor in a film studies course. The lecture is on Citizen Kane. Today in our film studies class, we'll be talking about the movie Citizen Kane. This movie, which was produced in 1941, has often been called the greatest American movie ever made. I don't know if it's the greatest, but it is without a doubt one of the greatest. The 1941 film Citizen Kane was the creation of Orson Welles. Orson Welles had a big part in the production of this movie. He worked on the writing of the script, he directed the movie, and he also acted in the lead role. It's very unusual for one person to be writer, director, and actor in one film. The movie Citizen Kane tells the story of the life of a man named Charles Foster Kane. This movie character was a fictional character who was a multimillionaire publisher and producer. Even though Charles Foster Kane was not a real character and was only the name of a movie character, he was based on a real person, William Randolph Hearst, who was alive at the time that the movie was made.
Hearst was not happy that the life of the character in the movie was so similar to his own life. Now, class, we'll watch the first part of the movie together and then discuss what we've seen. Number 1. When was the movie Citizen Kane produced? Number 2. What is not mentioned as something that Orson Welles did? Number 3. Who was Charles Foster Kane? Number 4. How did William Randolph Hearst react to the movie Citizen Kane? Thank you for watching the video of the 14th meeting of advanced listening. See you on the next video.